Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru penggerak dari kelompok CGP asal Kabupaten Bulukumba yang kami banggakan. Pada hari ini tentunya kita akan memasuki kegiatan coaching yang mana akan diperhatikan oleh kelompok 1 yang mana beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Kak Ramli sebagai pengamat, yang kedua adalah Ibu Putri sebagai coach dan Pak Amran sebagai coachee. Yang tentunya dalam kasus ini adalah kasus 3 tentang adanya pengawas yang langsung melakukan supervisi ke sekolah. Dalam pelaksanaan supervisi ini, guru melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang tidak terlalu berfokus kepada buku teks atau buku sumber. Di saat melaksanakan supervisi, pengawas tersebut menyampaikan kepada guru bahwa yang dilaksanakan ini melanggar, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengawas. Dari hal itu, Bapak pengawas langsung melaporkan kepada kepala sekolah bahwa ditemukannya seorang guru ketika melaksanakan supervisi kunjungan kelas, yaitu terdapat guru yang tidak menggunakan buku sumber teks tapi menggunakan strategi atau model-model pembelajaran yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang berpihak kepada murid. Terkait dengan hal tersebut, baiklah kita akan mendengarkan ada 2 guru yang akan berperan, yang mana satu sebagai coach, yang kedua berperan sebagai coachee. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Putri sebagai coach dan Pak Amran sebagai coachee untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk itu saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Amran, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Ibu Putri, alhamdulillah baik. Maaf Pak, suara Pak Amran rada-rada lemas begitu Pak dan kurang bersemangat. Pak Amran lagi sakit atau lagi ada masalah dengan siswa di kelas yang Bapak ajar? Iya Bu Putri, saya lagi kurang bersemangat. Kalau sehat sih iya, cuma sedikit tidak bersemangat. Wah, kenapa Pak? Apa yang membuat Pak Amran kurang bersemangat hari ini? Pak Amran bisa cerita? Iya Bu, hari ini saya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian beliau menegur saya karena dia mendapatkan laporan dari Ibu Pengawas mengenai hasil supervisi kemarin dilakukan di dalam kelas saya. Mengapa Pak Amran mendapatkan teguran? Apakah Pak Amran terlambat atau tidak membawa kelengkapan administrasi? Ataukah ada hal lain Pak? Ibu Pengawas kemarin kan buku paket. Jadi di sini Ibu Pengawas sedikit komplain karena dia menganggap bahwa saya tidak menggunakan buku paket. Padahal saya justru mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber lain selain dari buku paket. Seperti saya menggunakan PowerPoint, saya menggunakan video pembelajaran. Hanya karena saya tidak membawa buku teks saja, Ibu Pengawas ini langsung melapor kepada kepala sekolah. Kalau menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu? Sebenarnya pembelajaran yang Bapak laksanakan sudah sangat bagus. Pak Amran sudah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Tetapi begini Pak, apakah menurut Pak Amran apa yang dilakukan pada saat di kelas sudah tepat? Maksudnya apakah itu sudah mengacu pada kurikulum Pak? Iya Bu, kalau dibilang mengacu dengan kurikulum, sudah sesuai dengan kurikulum. Walaupun saya tidak menggunakan buku teks pada saat pembelajaran. Kalau begitu, apa tujuan dan harapan yang ingin Bapak capai?
Saya sebenarnya ingin menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa cara mengajar saya ini sudah benar dan sudah sesuai dengan kurikulum. Tetapi walaupun saya mengajar tanpa buku teks, tapi saya menggunakan beberapa sumber lain seperti saya menggunakan PowerPoint dari internet. Terlebih dari itu juga anak-anak terlihat lebih aktif. Jadi anak-anak lebih bersemangat, kemudian seakan-akan anak ini merdeka dalam pembelajaran. Jadi seperti itu Ibu Putri. Oh iya, begitu ya Pak. Sebelum Pak Amran mengajar, apakah Bapak benar-benar menyiapkan bahan ajar? Iya Bu, dari awal saya selalu menyiapkan yang namanya RPP, kemudian LKPD, sampai kepada bahan-bahan penilaian, saya semua menyiapkan. Saya cuma buku teks di sini saya masukkan sebagai buku penunjang dari sumber belajar, hanya karena saya tidak bawa buku teks tersebut di kelas itu. Wah, itu sangat luar biasa Pak. Lalu bagaimana respon dan perasaan anak-anak mengenai pembelajaran yang Pak Amran lakukan di kelas? Kalau anak-anak terlihat lebih rileks, lebih termotivasi dalam belajar. Itu terlihat dari bagaimana anak-anak lebih antusias bertanya, anak-anak lebih banyak menanggapi, serta hasil dari proses juga ini anak sangat memuaskan. Kemudian anak-anak juga merasa senang dan bahagia. Itu tergambar dari bahasa tubuh anak itu sendiri, bagaimana dia ceria, yang tidak mengantuk. Kemudian walaupun saya mengajar di jam-jam terakhir Ibu. Ya. Selanjutnya, strategi atau rencana apa yang akan Pak Amran lakukan selanjutnya? Yang pertama di sini saya akan menjelaskan kepada pengawas tentang penggunaan buku paket sebagai bahan referensi. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detail bahwa banyak sumber-sumber lain dari yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar seperti penggunaan media baik dari internet. Jadi seperti itu. Rencana yang sangat bagus Pak Amran. Lalu komitmen apa yang akan Pak Amran lakukan untuk menjalankan rencana Pak Amran dan kapan kira-kira Bapak menjadwalkan kegiatan itu? Komitmen yang ingin saya buat di sini, rencananya saya akan menghubungi Pak Sapri karena kebetulan Pak Sapri ini pernah mengalami hal seperti saya, dengan harapan bahwa Pak Sapri dengan saya ini bisa bekerja sama dan saya dapat pada akhirnya saya bisa menyelesaikan saya punya masalah. Baik Pak Amran, saya juga sebagai rekan kerja Bapak juga siap membantu dan mendukung segala usaha yang Bapak tempuh untuk menyelesaikan masalah ini. Tetap semangat Pak. Iya Bu, insya Allah tetap semangat. Terima kasih Pak Amran. Iya, sama-sama Ibu Putri. Mudah-mudahan dari hasil diskusi ini saya bisa menemukan dan menyelesaikan saya punya masalah. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Putri karena ingin mendengarkan saya dan melihat saya kurang bersemangat beberapa hari ini. Iya, jadi seperti itu mungkin. Terima kasih banyak Ibu Putri. Iya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Ibu Putri dan Pak Amran yang telah memposisikan diri sebagai coach dan coaching. Berada berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa pada dasarnya mulai dari tahap punya semangat yang tinggi karena mampu keluar dari permasalahan yang dihadapi. Di samping itu pada tahap tujuan saya lihat coach ini sudah mampu mencoba mengambil data lebih awal kepada coach tentang permasalahan-permasalahan yang ditemukannya ketika saat
terjadi proses supervisi kunjungan kelas yang dilaksanakan oleh pengawas itu sendiri. Sehingga lewat penjelasan tentang tujuan ini, coach mampu memberikan eksplorasi bagaimana coach ini mampu menceritakan proses-proses identifikasi dari permasalahannya, dan salah satu permasalahannya tadi adalah pengawas dalam hal ini yang melakukan supervisi menginginkan adanya fokusnya cuma pada satu sumber, pada buku teks saja. Padahal coach ini sudah memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana menggunakan sumber-sumber lain selain dari buku teks yang ada. Sehingga dari situ coach mencoba memberikan semacam stimulus kepada coach agar tetap mempertahankan ini, bila perlu mengembangkan dan perlu menyampaikan secara langsung kepada Bapak Kepala Sekolah dan pengawas bahwa pada dasarnya ada pengembangan yang ingin dilakukan oleh coach tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang lebih bagus dan kecenderungannya berpihak kepada murid. Sehingga rencana aksi yang dilakukan menurut saya sangat tepat, dan saya kira berkat bagaimana coach ini membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bagus, sehingga coach ini punya tanggung jawab dan komitmen untuk mengembangkan dirinya dan mampu berinteraksi dengan orang lain, termasuk bagaimana melakukan pemahaman dan penjelasan kepada Bapak Kepala Sekolah dan pengawas itu sendiri tentang bagaimana pembelajaran yang diterapkan selain dari sumber buku teks dengan model dan strategi yang baru itu. Saya kira seperti itu dari saya sebagai pengamat. Saya kira satu harapan kepada kedua peserta ini, dalam ini adalah coach dan coach, harapan saya mudah-mudahan sukses menjalankan seperti apa yang telah kita rencanakan. Saya kira komitmen ini yang harus kita jaga dan pertahankan. Sekian dari kelompok 2 untuk kasus 2. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.